Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Taufik Hidayat. Jadi di sini kita akan kembali membahas tugas ADKB minggu ke-12. Oke. Tanpa lama-lama kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini untuk soal yang pertama, aku bacain dulu ya soalnya. Dalam suatu proses produksi jala kabut atau misnet, untuk menangkap burung, diadakan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kematian burung yang dihasilkan. Berikut ini adalah barisan burung yang mati atau ditandain dengan M dan yang tidak mati atau ditandain dengan P yang dihasilkan oleh proses tersebut. Nah, itu ada prosesnya ya teman-teman, kayak datanya tuh MMM, TMM dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan hampiran berdasarkan contoh berukuran besar. Nah, untuk yang bawah ini tuh salah ya teman-teman dari aspeknya, tapi soalnya tuh lanjut ke yang ada di grup ini nih. Nah, itu yang diralat. Nah, ini kan lanjutannya nih. Dengan menggunakan data tersebut, lakukanlah uji runtunan dengan taraf nyata ya dari soal kita tuh 0,05 untuk menentukan apakah burung yang mati terjadi secara acak atau tidak. Nah, itu ya teman-teman, keyword ingat. Keyword ada di sana. Oke. Nah, langsung aja kita menjawab soal berikut. Adalah cara yang pertama kita lakukan itu seperti biasa, menentukan hipotesis ujinya. Itu ada H0 dan H1. Nah, di sini H0-nya itu P sama dengan 0 dan H1-nya itu P sama dengan bukan sama dengan 0. Nah, itu maksudnya apa? Kalau H0 itu yang P sama dengan 0 itu adalah data burung yang muncul mati secara acak. Dan H1-nya itu adalah P bukan dari sama dengan 0. Itu data mengartikan itu data burung yang muncul mati secara tidak acak. Nah, kita tahu ini hipotesis dari mana? Ini ingat teman-teman, keywordnya itu ada di sini nih. Dengan menggunakan data tersebut, lakukanlah uji runtunan dengan taraf nyata 0,05 untuk menentukan apakah burung yang mati terjadi secara acak atau tidak. Nah, itu hipotesis itu didapat dari sana ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kalau semisal kita udah tahu nih hipotesis ujinya, secara selanjutnya kita tulisin dulu nih data-datanya ya teman-teman. Data yang di sini kita tulis lagi di sini. Nah, maka dari itu selanjutnya kita analisis jumlah M-nya ada berapa dan jumlah T-nya ada berapa. Nah, kalau teman-teman hitung ya di sini M-nya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, M-nya itu ada 13 teman-teman. Maka kita tulis di sini M13 dan T-nya itu ada 1 2 3 4 5 6. T-nya itu ada 6. Nah, teman-teman jangan lupa untuk M itu sebagai N1 dan T itu sebagai N2. Dan itu kita tahu dari mana? Itu tuh dari urutannya teman-teman. Kalau misal urutannya di sini awalnya itu adalah M, maka M di sini itu sebagai N1 gitu. Dan kalau di sini kan T itu berarti yang kedua ya, berarti T itu sebagai N2. Nah iya teman-teman, perlu diingat juga dalam uji runtunan itu ada tabel rantesnya teman-teman. Jadi, nah di sini untuk si M ini itu di dalam tabel sebagai M, dan untuk si T ini dalam tabel itu sebagai N. Maksudnya kayak gimana? Oke, nanti kita akan bahas itu. Oke. Nah, cara selanjutnya kalau udah kita tulis nih bahwa jumlah M-nya sama dengan 13 dan T-nya sama dengan 6, maka kita cari cara selanjutnya adalah cari V atau jumlah runtunan. Nah, teman-teman, untuk jumlah runtunan tuh cara kita tahu 8 tuh dari mana? Nah, jadi di sini kan kita tahu ya dari tabel tuh ada MMM terus T terus MM terus T terus MMM. Nah, untuk runtunan tuh seperti ini teman-teman. Istilahnya kayak kalau abis M terus T terus M lagi, terus berarti di sana ada 3 runtunan kayak gini nih. Ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Sama kan 8? Nah, boleh ditulis kayak gini teman-teman buat dijadiin pembeda. Nah, kayak gini. Ini MMM untuk barisan pertama, untuk runtunan pertama itu runtunan 1, ini di sini 1, terus T ini kan nggak ada pasangannya ya, beda sama M, berarti dia di sini cuma 1 doang. Dia nggak masalah teman-teman. Kita cari itu kan di sini runtunannya, oke? Sini 1, di sini 2, di sini juga sama 3 karena seterusnya adalah E, T. Jadi kita di sini sampai M doang, M yang kedua, oke? Sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Oke, di sini maka V-nya itu sama dengan 8, oke? Nah, untuk V
V ini tuh sama aja kayak nilai hitung. Makanya di sini tulis nilai hitung itu sama dengan nilai V. Itu hasilnya itu adalah 8. Oke. Cara selanjutnya kita menentukan daerah kritis. Nah, sini udah dapat nih tabel runtunan sama dengan A-nya itu sama dengan 5, B-nya itu sama dengan strip. Nah, oke, kita lanjut nih. Kita tahu ini dari tabel runtunan. Nah, karena ini bukan ada di sini teman-teman. Nah, di sini ada rantes. Nah, untuk tahu kita, oke ya, tadi kan kita udah nentuin juga ya, yang di sini si M ini tuh sebagai M dan T-nya itu sebagai N. Berarti M-nya itu sama dengan 13 dan N-nya itu sama dengan 6. Aman? Oke, kita tahu kan M-nya itu sama dengan 13. M itu yang ke bawah, teman-teman. Nah, ini nih. M itu yang ke bawah. Nah, di sini ini dan T-nya itu yang ke kanan, N-nya itu yang T itu sebagai N. Itu tuh hasilnya 6 kan. Nah, ini nih 6. Terus kita ambil ke bawah, maka hasilnya Nah, kita dapat hasil di sana, teman-teman. Kita dapat hasil 5 strip ada 5 dan strip. Nah, untuk taunya kalau misal kita di sini tuh 5 dan strip itu untuk mengindikasikan angka apa? Kalau A itu yang di atas, kalau B itu yang di bawah. Nah, terus ini tuh ada tanda strip. Nah, kalau tanda strip teman-teman nggak usah bingung. Strip di sini tuh mengindikasikan angka 0. Makanya kita langsung aja tulis di sini, teman-teman. A-nya itu sama dengan 5 dan B-nya itu sama dengan strip atau sama aja kayak sama dengan 0. Oke. Maka dari itu kita langsung buat diagramnya nih. Nah, buat wilayah kritiknya kita tulis yang nilai kecil di sebelah kiri dan nilai yang besar di sebelah kanan. Maka dari itu ini wilayah tolak H0, ini wilayah tolak H0 dan ini wilayah terima H0. Nah, angka 8 atau nilai hitungnya itu sama dengan angka V-nya itu sama dengan 8 kan. Kalau 8 berarti dia ada di sebelah kanannya 5. Oke. Makanya dia itu masuk ke dalam wilayah tolak H0. Oke, dalam kesimpulan berarti dia itu tolak H0 atau sama aja kayak terima H1. Artinya data burung yang muncul mati secara tidak acak. Samain dengan hipotesis uji yang sudah kita dapat. Oke. Lanjut ke nomor yang kedua. Nah, untuk ke nomor yang kedua di sini. Nah, oke, lanjut di sini ya, teman-teman. Nah, oke, batang penjepit leher buaya dapat dibuat dengan dua cara untuk menentukan apakah ada beda kekuatan rata-rata batang penjepit yang dibuat melalui kedua cara itu. Diambil 10 batang dari masing-masing cara, kemudian dites kekuatannya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Udah ada 4, 5, 3, 3,2, terus 3,4 dan 4,9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke lah, langsung aja. Nah, di sini gunakan uji peringkat Wilcoxon dengan A-nya itu taraf nyata itu 0,05 untuk menentukan apakah ada beda kekuatan rata-rata pancing yang dibuat dengan kedua cara tersebut. Oke. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita di sini langkah pertama itu adalah menulis hipotesis ujinya. Di sini hipotesis ujinya itu adalah mu1 sama dengan mu2 dan H1-nya itu adalah mu1 bukan sama dengan mu2. Nah, mu1 sama dengan mu2 itu artinya tidak ada perbedaan kekuatan batang penjepit antara kedua cara tersebut. Kalau untuk mu1-nya atau satunya itu adalah mu1 bukan dari sama dengan mu2 itu artinya ada perbedaan kekuatan rata-rata median batang penjepit antara kedua cara tersebut. Oke. Nah, seperti biasa kita tulisin dulu ya teman-teman. Caranya itu kita tulisin dulu datanya tuh. Di sini ada cara satunya tuh 4, 5, 3, 3, 3,4, 4 dan 4,9. Terus di sini ada 4, 5, 3, 6,6, 7 dan 8,8. Oke, seperti biasa juga kita tulis di sininya jumlah n-nya itu ada berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. N-nya sama dengan 7. Tuh, jumlah data cara 1. Di sini juga N2-nya tuh sama dengan 6. Dijumlahin aja ya teman-teman, dan taraf nyata tuh 0,05. Ini ada dari soal. Nah, cara selanjutnya kita membuat
maksudnya apa? Nah, untuk daerah asal ini itu adalah urutan kedua data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, jadi dari data cara 1 dan cara 2 ini diurutin teman-teman, bebas nyampur pokoknya. Diurutin dari terkecil ke besar lalu masukin ke tabel ini. Dan cara selanjutnya adalah teman-teman ingat mana data untuk cara 1 dan data untuk cara 2. Ingat-ingatnya itu untuk buat dimasukin ke dalam peringkat teman-teman. Nah, di sini kan 3 ya. Nah, di data 1 kan ada 3 sama 3,2, 3,4 kan. Nah, ini 33, 3,2, 3,4. Oke. Nah, nanti itu bakal mempengaruhi ke dalam peringkatnya. Oke lah, sebelum itu kita bahas peringkat dulu deh. Nah, kalau untuk peringkat di sini ada rumus teman-teman. Apabila data dari peringkat data asalnya tersebut ada 2, maka rumusnya itu adalah dijumlahin dulu baru dibagi n, dibagi n yang akan kita pilih sebagai penjumlahnya. Nah, di sini kan oh ya teman-teman, di sini kita lihat dulu data paling kecil kan ada 3 ya. Nah, sedangkan di sini 3 ada 2 kan. Nah, berarti rumus itu kayak gini teman-teman. Peringkatnya itu kan si 3 sini ada 2, berarti peringkat 1, peringkat 2 itu sama dengan 3 dibagi 2. Kayak gitu ya teman-teman. Berarti 1 ditambah 2 bagi 3 sama dengan 1,5. Kita di sini tulis 1,5 dan di sini juga 3 kan. Angkanya itu sama 1,5. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peringkat yang ke apa? Ya, peringkat yang ketiga itu yang angka paling kecil ada 3,2. Nah, sini 3. Nah, jadi kalau misal di sini udah 1, di sini 1 kan, ini angkanya ini, dan di sini juga 2. Teman-teman lanjutin ke sini ke bawahnya 3, 4, 5 dan seterusnya gitu teman-teman. Oke. Gini nih, ini kan 3 maka kita tulis 3, terus 3,4. Di sini kita tulis 4 juga. Kenapa ini gak pakai kayak gini? Karena datanya itu gak ada yang sama di sini angkanya tuh. Di sini 3,2, di sini 3,4. Nah, kita tulis aja di sini 1, 2, dibagi 2 kan 1,5, 1,5 terus 3 terus 4. Nah, di sini 5,5 karena angkanya itu ada di sini, ada yang sama 2 nih. 4 dan juga 4. Ini itu berarti sama aja kayak gini teman-teman. Berarti ini kan 1,5 terus kayak 1 2, di sini 3 terus 4. Nah, sini lanjut kayak gini, 5 tambah 6 dibagi 2 karena di sini ada 2 datanya. Maka hasilnya 5,5. Makanya kita tulis 5,5 terus 4,9 kan ada 1 ya. Nah, kita lanjut aja dari sini nih. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 5 6 terus selanjutnya 7 kan di sini. Kita tulis 7. Nah, untuk 5 di sini ada 2 juga teman-teman. Berarti habis 7 apa? 8 kan? 8. Terus di sini kan ada 2, berarti lanjutnya ada 8 ditambah 9 dibagi 2 juga. Nah, hasilnya adalah 8,5 dan seterusnya teman-teman. Di sini kan udah 9 ya tadi. 10, 11, 12, 13. Oke. Nah, kalau udah gini, teman-teman tadi ya jangan lupa yang cara 1 itu dibuletin ya, atau ditandain gitu teman-teman. Nah, di sini kan di cara 1 tuh di sini ada 3 terus 3 terus 3,2, 3,4 kan. Sedangkan cara 2 pada gede-gede angka. Nah, ini nih angka 3, 3,2, 3,4 tuh di sini kan. Nah, berarti kita buletin nih. Kita buletin dulu karena nanti bakal ada step selanjutnya. Kita buletin, terus angka 4 juga di sini ada 1 nih di cara 1. Kita buletin. Nah, sedangkan ini gak ada gede buletin karena ini tuh data dari cara 2. Nah, ini nih, yang ini nih. Karena kita tulis, gak kita buletin, 4,9 juga kita ada buletin karena ada di cara 1, terus 5 juga kita buletin ada di cara 1 karena satunya lagi gak ada dibuletin karena ada di cara 2. Nah, oke. Kalau kita semua udah dibuletin semua nih teman-teman, maka cara selanjutnya adalah kita mencari W1. Nah, W1 itu adalah total peringkat dari jumlah N1. Nah, yang ini yang kita buletin semua. Ini jumlahin semua teman-teman, 1,5 tambah 1,5 tambah 3 tambah 4 tambah 5,5 tambah 7 tambah 8,5. Maka hasilnya adalah 31. Oke. Lanjut, di sini kita mencari W2. Nah, W2 itu ada rumusnya. Rumusnya adalah N1 ditambah N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 2. Terus dikurangi W1. Oke. Nah, N1-nya tadi kan udah dapet ya dari sini. N1 sama dengan 7 ditambah 6, N2-nya N2 sama dengan 6, terus N1 7, N2 6 ditambah 1. Maka dibagi 2 dan dikurang W1-nya. W1 ini 31.
Terus di sini 13 dikali 14 bagi 2 dikurang 31 hasilnya adalah 60. Oke, kita lanjut ke sini ya teman-teman. Nah, untuk mencari selanjutnya adalah mencari U. Nah, U2. Kita cari U2 dulu deh. U2 sama dengan rumus 1 sama dengan W2 dikurang N2 dikali N2 ditambah 1/2. Nah, maka W2-nya kan tadi udah dapat ya 60. 60 dikurang N2 itu sama dengan 6, terus N2-nya sama dengan 6 juga ditambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 39. Selanjutnya kita cari U1. U1 sama dengan W1 dikurang N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2. Nah, di sini W1-nya kan kita udah dapat ya 31, terus N1-nya 7 ditambah 7 tambah 1 dibagi 2. Maka di sini 31 dikurang 28 hasilnya adalah 3. Nah, di sini itu ada U. U itu apa? U itu adalah angka terkecil dari U2 dan U1 gitu. Angka terkecil berarti antara 39 dan 3 paling kecil mana? Paling kecil adalah 3. Nah, makanya di sini U sama dengan 3 yang indikasikan 3-nya itu adalah nilai U terkecil. Oke. Nah, kita selanjutnya mencari nilai tabel. Di sini kenapa nilai tabelnya sama dengan 0, teman-teman? Nah, kita lihat ya dari sini ada dari PPT. Sebentar ya. Sebenarnya tabelnya teman-teman juga ada. Nah, ini nih. Di sini menggunakan tabel Wilcoxon yang alfanya itu kan tadi udah ketahui ya 0,05. Ingat ya teman-teman, cara taunya dari sini nih. Nilai kritik bagi uji jumlah peringkat Wilcoxon uji satu arah. Nah, kalau yang satu arah itu 0,25, kalau misal dua arah yang 0,05. Nah, di sini kan kita menggunakan yang dua arah dan 0,05. Berarti kita dua-duanya sama kayak menggunakan tabel yang ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini kan ada N1 dan N2. Kita kan udah dapat ya tadi N1 dan N2. N1-nya itu sama dengan 7 dan N2-nya itu sama dengan 6. Nah, ini nih. N1-nya 7 dan N2-nya 6. Nah, ternyata kalau kita tarik nih ya. 7 dan N2-nya sama 6. Nah, ternyata di sini gak ada angka, gak ada nilai. Nah, kalau gak ada angka, gak ada nilai, itu tuh sama aja kayak 0, teman-teman. Sebenarnya ada step-step kayak untuk definisi. Kalau misal ini kosong tuh menandakan apa, tapi karena panjang kita langsung aja kita tulis itu sama dengan 0, oke? Ya, teman-teman, itu udah terverifikasi oleh Abstrak langsung, jadi aman gitu, oke? Nah, nilai tabelnya sama dengan 0, maka di sini kan U-nya itu pasti lebih dari nilai tabel. Nah, kalau misal itu sama aja kayak 3 itu kan lebih dari 0 ya teman-teman. Maka kalau semisal si U itu lebih dari nilai tabel, kesimpulan itu adalah terima H0, yang artinya ada perbedaan kekuatan rata-rata atau median batang penjepit antara kedua cara tersebut. Oke, sekian sekian pembahasan dari gua terkait materi ADKB, tugas ADKB minggu 12 ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.